Remaja itu membawa air putih. Wah, ini kayak air putih. Lalu kemudian, cara-cara Jawa ini ngoten niku dipok-pok ngoten niku lho nggih. Dipok-pok ngoten niku. Akhirnya suatu ketika mata Kanjeng Nabi mulai apa itu namanya? Melek. Lalu kemudian di sana minumlah dulu agar tubuhmu agak kuat. Maka Kanjeng Nabi kita sebelum meminum itu gak lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian meminumnya. Kalau Jawa ini ngoten ngene. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lalu minum. Maka menyaksikan kejadian itu, remaja tersebut itu tadi langsung kaget. Aduh hei, indah sekali apa yang kamu lakukan. Kamu hanya melakukan aktivitas minum, tapi kamu menyebut nama Tuhanmu. Siapakah kamu ini, wahai kisana? Lalu kemudian Kanjeng Nabi menjawab, namaku Muhammad, asal usulku dari Mekah. Sedangkan Anda siapa? Saya Adas, asal usulku dari Ninawa. Saya adalah pekerja di perkebunan ini. Masya Allah ya. Lalu kemudian Adas mengatakan, indah sekali pelajaran hari ini. Maka ajarilah aku kalimat-kalimat yang baik itu tadi. Maka kemudian Adas pada hari itu masuk Islam. Masuk Islamnya gara-gara apa Bapak Ibu? Ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Takjub. Waktu berganti waktu. Suatu ketika itu ada siswa itu beli karuan Bapak Ibu. Itu kemudian pindah ke tempat kami. Orang-orang masyarakat itu pada bisik-bisik kepada kita. Ojo ditopo bocah kae. Beli sing rawol. Wes ngene ngoten niku. Sing ngombe, sing menjadi pengedar napa ngoten niku. Nggih narkoba ngoten niku, pil-pil ngoten niku lho Bapak Ibu. Ya Allah, tak kira ngene iki ning Sragen tok, ning Sukodono ya enak ngene iki. Ngoten niku. Akhirnya apa? Akhirnya ortunya itu kita sampaikan, Bapak, sekolah ini insya Allah sedang membangun. Di sini buatan gratis, maka itu. Karena mengikuti perintah Allah yang kedua, yaitu Ar-Rahman, Maha Pemberi. Uang sing suka wewe, uang sing suka memberi. Maka gitu, loman, maka itu. Nah untuk itu kita semua monggo segenap kaum muslimin, kalau pengen bangkit dari keterpurukan, kunci yang nomor 2 adalah Ar-Rahman, suka memberi. Monggo. Mungkin menurut Ustaz Isnain ini tarian di sekolahnya, enteng, bayarin kita minggu tadi. Masya Allah 25.000. Masya Allah. Gen pulau niku 200.000 rupiah Bapak Ibu. Yang tidak mondok 200.000 rupiah. Ingkang mondok pinten 650.000 rupiah. Mondok sudah dapat makan, minum, pendidikan di situ. Nah, insya Allah menawi mengke panjenengan ngeten. Wes infak di sekolah MIC Dokerto kae terlalu kecil ngoten. Sekur selawe ewe kok ngoten niku. Mangke saged dipun tambahi malih nggih Bapak Ibu nggih. Ten lazismu, wah monggo lazismu ngoten. Karena apa? Yang namanya kegiatan infak itu adalah suatu amaliyah yang aneh. Aneh pun pripun Bapak Ibu? Ya aneh pun bekaten. Kalau amaliyah yang lain itu menghendaki namanya itu ikhlas. Kalau sholat misalnya kedah ikhlas, puasa misalnya kedah ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu nggak ada gunanya. Berbeda dengan infak. Walaupun orang yang berinfak itu tidak ikhlas, tetap berguna. Ya, amin ya robbal alamin. Oke. Masya Allah, tetap berguna. Misalnya orang infak grundel, tapi uang itu sungguh berguna. Berguna misalnya untuk mendidik putra putrinya sendiri, kemudian untuk menggaji gurunya mengeluarkan keringat digaji dengan uangnya itu tadi, maka harga dan nilai keberkahan mengalir berputar di situ. Sehingga apa? Walaupun yang semula tidak ikhlas, akan tetapi harta bendanya itu tetap berguna. Dan kemudian di suatu saat, karena itu asal usulnya uang dari dirinya, maka seluruh hasil keberkahan itu
juga akan mengalir kepada dirinya sendiri, balik kepada dirinya sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada amaliyah kebaikan terbalas kecuali dengan kebaikan pula. Amin ya rabbal. Amin. Masya Allah. Oke, punika sampingan punika. Wah, kurang 7 menit. Nah, insya Allah. Lalu yang ketiga apa Bapak Ibu? Ar-Rahim. Yang ketiga apa Ibu-Ibu? Ar-Rahim. Atau sifat apa? Maha penyayang. Maha penyayang. Maha penyayang untuk Allah, untuk hamba-hamba seperti kita ini adalah hamba Allah yang memiliki sifat sayang. Nggih, monggo. Sayang dengan anak, sayang dengan tangki tepale, sayang dengan kehidupan ini. Jangan sekali-kali kita mengotori. Ini adalah perintah agama, ini adalah inspirasi dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedah sayang. Nah, sekarang langsung to the point mawon. Kenapa masyarakat umat Islam hari-hari ini itu terbelakang? Karena rasa sayangnya itu mulai terkikis. Sidik-sidik padu, sidik-sidik anteman, sidik-sidik mateni wong. Nggih, oke Bapak Ibu. Rejekan sidik mawon moro-moro dipateni. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang yang lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Sungguh, misalnya kita itu dalam bermasyarakat, dalam beribadah gitu. Misalnya ini, menurut pangapunten, kejadian tadi pagi waktu subuh. Orang biasanya itu masih ada saja masyarakat kaum muslimin itu yang ada yang suka kunut subuh, ada yang nggak suka kunut subuh, gitu. Mulai hari ini, pokoknya dan seterusnya, kita harus sayang kepada sesama kaum muslimin. Entah kaum muslimin itu memiliki paham pokoknya sayang. Karena apa? Ini perintah agama. Ini inspirasi dari basmalah. Karena apa? Sungguh segenap kaum muslimin itu memilih pilihannya sendiri itu tentunya kan sudah punya dasar gitu loh. Sudahlah, nggak usah kita rezeki ngoten niku. Yang suka kunut nggih monggo, yang nggak suka nggih monggo gitu mawon. Kita husnudon billah. Nah, karena apa? Karena yang namanya ukhuwah itu adalah wajib, sedangkan amaliyah itu adalah keutamaan, dan keutamaan itu adalah sunnah. Maka nggak boleh yang namanya sunnah kok ngalahke wajib. Orang berpikir kunut itu kan keutamaan. Aku harus ngejar keutamaan, yaitu kunut. Itu kan keutamaan. Orang yang memilih tidak kunut juga keutamaan. Aku orang milih kunut sing utama yo ngene iki. Sesuai kanjeng Nabi yo ngene iki. Itu kan namanya keutamaan. Tapi kok sampai keutamaan mengalahkan yang wajib, itu salah kaprah namanya ya. Wajib harus berada di paling atas, baru kemudian keutamaan berada di bawahnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Agar apa? Agar kita memiliki jiwa ar-rahim, sayang dumateng sesama. Kenapa? Karena kanjeng Nabi kita Muhammad SAW sudah memerintahkan untuk itu. Cobi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan kekasih Allah, Nabi terakhir. Nabi itu ibaratnya donga ning Gusti Allah, ya Allah, wong sing wanyelke ati wong kafir ngono kan patenono ya Allah. Ngoten Gusti Allah mateni tenan apa mboten Bapak Ibu? Mateni tenan, wong kafir dipateni, wong munafik dipateni, wong Yahudi dipateni kan nggih ngoten. Nek umpama kanjeng Nabi mau, tapi kanjeng Nabi napa mau? Kan enggak kok. Nabi kita itu memilih untuk hidup berdampingan dengan orang kafir, munafik, Yahudi, lan tiang-tiang ingkang nganyel-nganyel ke ngoten niku. Niku kanjeng Nabi sampun memilih untuk hidup berdampingan, sayang ngoten niku. Napa melih? Sekarang awake dhewe punika wong kan wong Islam dhewe kok masyaallah ngoten niku nggih. Dados ngoten nggih, sayang nggih Bapak Ibu nggih. Sayang karena apa? Itu adalah perintah agama nggih. Masya Allah, kira 2 menit. Lalu kita lanjutkan saja yang terakhir Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir. Dulu basmalah ini dipraktekkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Adas. Sampun ingkang kenal kalian Adas Bapak Ibu? Masya Allah dereng.
Adas punika setunggalipun sahabat Nabi ingkang nun pangapunten rodok-rodok boten patiya terkenal. Oke, maka kita kisahkan, kita angkat ini sekarang. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu pengen berdakwah ke kampung Thaif. Nah, berdakwah ke kampung Thaif. Apa yang didapat oleh Kanjeng Nabi? Dilempari batu, Bapak Ibu. Dilempari batu, ditimpuk kotoran, dibuandemi batu bata, pohon-pohon, ngoten niku. Akhirnya apa? Tubuhnya Kanjeng Nabi ini bercucuran darah. Dan kemudian Kanjeng Nabi meninggalkan Thaif, pulang menuju ke Mekah. Sampai di suatu perkebunan panjang, yaitu perkebunan kurma. Di situ Kanjeng Nabi pingsan. Masya Allah ya, pingsan. Lalu ketika Kanjeng Nabi pingsan itu diselamatkan oleh seorang remaja. Remaja itu membawa air putih. Wah, ini kayaknya air putih. Lalu kemudian, nggih, kok cara-cara Jawa ning ngoten niku dipuk-puk ngoten niku lho nggih. Dipuk-puk ngoten niku. Akhirnya suatu ketika mata Kanjeng Nabi mulai apa itu namanya? Melek. Lalu kemudian di sana minumlah dulu agar tubuhmu agak kuat. Maka Kanjeng Nabi kita sebelum meminum itu gak lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian meminumnya. Kalau Jawa ning ngoten ngene. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lalu minum. Maka menyaksikan kejadian itu, remaja tersebut itu tadi langsung kaget. Aduh hei, indah sekali apa yang kamu lakukan. Kamu hanya melakukan aktivitas minum, tapi kamu menyebut nama Tuhanmu. Siapakah kamu ini, wahai kisana? Lalu kemudian Kanjeng Nabi menjawab, namaku Muhammad, asal usulku dari Mekah. Sedangkan Anda siapa? Saya Adas, asal usulku dari Ninawa. Saya adalah pekerja di perkebunan ini. Masya Allah ya. Lalu kemudian Adas mengatakan, indah sekali pelajaran hari ini. Maka ajarilah aku kalimat-kalimat yang baik itu tadi. Maka kemudian Adas pada hari itu masuk Islam. Masuk Islamnya gara-gara apa Bapak Ibu? Ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Takjub. Waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kemudian Adas menjelma menjadi pribadi yang sukses luar biasa. Perkebunannya luas, harta bendanya banyak, menjadi orang yang terpandang di situ dan mendirikan sebuah masjid yang megah, diberi nama Masjid Adas. Saya doakan Bapak Ibu sekalian besok kalau pergi untuk menunaikan haji atau umrah bisa bersilaturahim ke Masjid Adas. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yaitu di tapal batas antara Mekah dan Thaif. Itu ada masjid besar namanya Masjid Adas. Di suatu ketika Adas ini sudah tua, sudah kakek-kakek begitu. Yang dilakukan beliau adalah mengajari putra-putri kaum muslimin belajar Al-Quran. Lalu kemudian ada anak-anak itu yang bertanya, wahai paman, ceritakan kepada kami, kenapa paman Adas itu menjadi orang yang sukses seperti ini? Kemudian Adas menjawab, wahai putra-putriku, dulu aku ini ketemu langsung dengan baginda Muhammad SAW ketika beliau pingsan. Lalu kemudian aku selamatkan, aku sodori air minum putih. Lalu kemudian baginda Muhammad SAW meminum air putih itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku masuk Islam. Dan setelah itu basmalah adalah menjadi rutinitas harianku. Aku mau bekerja baca basmalah, aku mau ulangan baca basmalah, aku pergi ke kebun baca basmalah. Pokoknya aktivitas kebaikanku selalu aku awali dengan basmalah. Lalu engkau saksikan sendiri keberhasilan dan capaian yang luar biasa seperti ini. Alhamdulillah. Maka gak ada kata lain Bapak Ibu sekalian, mari kita awali setiap aktivitas kita semua dengan bacaan basmalah. Lafalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nyuwun pangapunten, sampun lebih 4 menit, ya. Lebih 34, berarti selesai nih Ustaz? Masya Allah. Oke, berarti sampun selesai. Derek tumut
ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah dipun permudah segala urusanipun, dipun luasaken rezekinipun, putra putri dados putra putri ingkang soleh solehah, manfaat dumateng bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Sekap semanten ingkang saged kawula aturaken wonten kathah lepatipun estu kula nyuwun pangapunten. Guru Kirian, Gunung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.